Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lesta Alvina dan ini rekan saya Nurul Hidayah. Kali ini kita akan memaparkan materi kitab tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Al-Zamakhsyari yang mencakup biografi penulis, deskripsi kitab, metode yang digunakan, dan juga karakteristik dari kitab Al-Kasyaf. Berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu membahas biografi penulis Imam Al-Zamakhsyari. Beliau memiliki nama lengkap Abdul Al-Qasim Mahmud Ibnu Muhammad Ibnu Umar Al-Zamakhsyari. Beliau lahir di Zamaksyar, Khawarizm pada hari Rabu 17 Rajab 467 Hijriah atau 18 Maret 1075 Masehi. Beliau mendapatkan gelar Jarullah, yaitu tetangga Allah. Beliau bermazhab Hanafi dan berakidah paham Mu'tazilah. Wafat tahun 538 Hijriah di Jurjaniyah, Khawarizm. Beliau lahir dari keluarga alim dan taat beragama. Dilihat dari masa kelahiran, beliau lahir pada masa pemerintahan Sultan Jalal ad-Din Abi al-Fath Malik Syah dengan wazirnya Nizam al-Mulk. Wazir ini terkenal sebagai orang yang aktif dalam pengembangan dan kegiatan keilmuan. Beliau mempunyai kelompok diskusi yang terkenal maju dan dihadiri oleh para ilmuwan dari berbagai kalangan. Sejak usia menjelang remaja, beliau sudah pergi merantau meninggalkan desanya untuk menuntut ilmu pengetahuan ke Bukhara, yang pada masa itu menjadi pusat kegiatan keilmuan dan terkenal dengan para sastrawan. Baru beberapa tahun belajar, ia merasa terpanggil untuk pulang sehubungan dengan dipenjarakannya ayahnya oleh pihak penguasa dan kemudian wafat. Al-Zamakhsyari bisa berjumpa dengan ulama terkemuka di Khawarizm, yaitu Abu Mudar al-Nahwi. Berkat bimbingan dan bantuan yang diberikan Abu Mudar, beliau berhasil menjadi murid yang menguasai bahasa dan sastra Arab, logika, filsafat, dan ilmu kalam. Kecintaan Al-Zamakhsyari terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dalam bentuk mencari dan menuntut ilmu. Ia tidak hanya berguru secara langsung kepada para ulama yang hidup semasa dengannya, tetapi beliau juga menimba ilmu dengan menelaah dan membaca berbagai buku yang ditulis oleh para ulama, di antaranya Abu Mudar Mahmud, Abu Bakar Abdillah, dan yang lainnya. Ilmu pengetahuan yang telah ditimba dari para gurunya kemudian dikembangkan lagi kepada para muridnya. Selain itu, beliau juga memiliki karya-karya di antaranya dalam bidang tafsir, yaitu kitab Al-Kasyaf ini tersendiri. Ada dalam bidang hadis, bidang fikih, bidang ilmu bumi, bidang akhlak, bidang sastra dan bahasa, dan juga bidang ilmu nahwu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi kitab meliputi sistematika, metode, dan karakteristik kitab. Imam Al-Zamakhsyari sangat gigih dalam melakukan perjalanan. Beliau sering berpindah tempat, berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Beliau pernah pergi ke Baghdad, Khurasan, dan Kudus. Bahkan dikatakan beliau mengarang kitab Al-Kasyaf di sana. Al-Zamakhsyari menulis kitab tafsirnya yang berjudul Al-Kasyaf an Haqa'iq wa Wamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujub al-Ta'wil bermula dari permintaan suatu kelompok yang menanamkan diri al-Fi'ah al-Najiyah al-Adaliyah. Kelompok yang dimaksud adalah Mu'tazilah.
Dalam muqaddimah tafsirnya disebutkan sebagai berikut. Mereka menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan mereka meminta saya supaya mengungkapkan hakikat makna Al-Quran dan semua kisah yang terdapat di dalamnya, termasuk segi-segi penakwilannya. Berdasarkan desakan pengikut Mu'tazilah di Mekkah dan atas dorongan Al-Hasan Ali ibnu Hamzah ibnu Wahas serta kesadaran diri sendiri, akhirnya Al-Zamakhsyari berhasil menyelesaikan penulisan tafsirnya dalam waktu kurang lebih 30 bulan. Penulis tafsir tersebut dimulai ketika ia berada di Mekkah pada tahun 526 Hijriah dan selesai pada hari Senin 23 Rabiul Akhir 528 Hijriah. Pada tahun 1968, tafsir Al-Kasyaf dicetak ulang pada percetakan Mustafa Al-Halabi, Mesir dalam 4 jilid. Jilid pertama diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Ma'idah. Jilid kedua diawali dengan surat Al-An'am dan diakhiri dengan surat Al-Anbiya. Jilid ketiga diawali dengan surat Jilid ketiga diawali dengan surat Al-Hajj dan diakhiri surat Al-Hujurat, dan jilid keempat diawali dengan surat Qaf dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya, sistematika penulis kitab Al-Kasyaf. Yang pertama, tafsir Al-Kasyaf disusun dengan tartib mushafi, yaitu berdasarkan urutan surat dan ayat dalam mushaf Utsmani yang terdiri dari 30 juz berisi 144 surat, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Setiap surat diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Yang kedua, selain aspek balaghah, aspek nahwu atau gramatika juga sangat kental. Yang ketiga, disebut makiyah atau madaniyah, surat yang dibahas. Yang keempat, terkadang menggunakan metode dialog, artinya ketika Al-Zamakhsyari hendak menjelaskan makna sebuah kata atau kalimat atau kandungan suatu ayat Al-Quran, ia selalu menggunakan kata in qulta yang berarti jika engkau bertanya. Ini menunjukkan bahwa ia seakan-akan berhadapan dan berdialog dengan seseorang. Kemudian ia menjelaskan makna kata atau frase itu dengan ungkapan qultu yang berarti saya menjawab. Selanjutnya, adanya syair dalam penafsiran kata dalam suatu ayat. Syair-syair Arab yang terdapat dalam tafsir Al-Kasyaf merupakan salah satu unsur penopang yang digunakan oleh Al-Zamakhsyari untuk pendukung analisinya dari aspek kebahasan dan penggunaan kata-kata tersebut pada masa sebelum dan semasa turunnya Al-Quran. Syair-syair yang ditampilkan diunikkan dari berbagai rujukan yang berkaitan dengan sastra. Selanjutnya, ungkapan yang singkat yaitu fi al-hadis atau yang berarti di dalam hadis. Ungkapan ini menggambarkan bahwa hadis yang digunakan dapat mengandung hadis dari berbagai perawi, mungkin Al-Bukhari, Muslim, atau perawi lainnya. Selanjutnya, menyebutkan makna mufrodat terlebih dahulu sebelum menafsirkan. Selanjutnya yang terakhir, terlebih dahulu menuliskan ayat Al-Quran, kemudian menggunakan pemikiran rasional yang didukung oleh dalil nakli. Al-Zamakhsyari memulai penafsirannya dengan mengemukakan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil dari riwayat hadis atau ayat Al-Quran, baik yang berhubungan dengan sabab al-nuzul suatu ayat atau dalam hal penafsiran ayat. Meskipun demikian, ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya. Dengan kata lain, kalau ada riwayat yang mendukung penafsirannya, ia akan mengambilnya, dan kalau tidak ada riwayat,
ia akan tetap melakukan penafsirannya. Selanjutnya, metode dan corak penafsiran kitab Al-Kasyaf. Menurut sumber penafsirannya, sebagai besar penafsiran yang digunakan oleh Al-Zamakhsyari lebih berorientasi pada rasio atau ra'i, maka tafsir Al-Kasyaf dapat dikategorikan pada tafsir bi al-ra'i. Meskipun ada beberapa penafsirannya menggunakan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis sebagai dalil penunjang pendapatannya. Hal yang paling pokok yang mendorong para ulama memasuki tafsir ini dalam kelompok tafsir bi al-ra'i ialah penafsirannya sangat didominasi oleh pendapat dan pandangan kelompok yang dianut oleh mufassirnya. Tafsirnya menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Ia meneliti makna kata-kata dan kalimat dengan cermat. Ia juga mengungkap makna munasabah, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau antara satu surat dengan surat yang lainnya sesuai dengan tertib susunan surat-surat dalam Mushaf Utsmani. Menurut cara penjelasannya, Al-Zamakhsyari menggunakan metode muqarrin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Menurut keluasan penjelasannya, Al-Zamakhsyari menggunakan metode tafsili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat, secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas. Corak yang dipakai dalam tafsir Al-Kasyaf adalah laun adabi wa i'tiqadi, karena ia adalah seorang teolog sekaligus seorang tokoh Mu'tazilah dan ahli bahasa Arab yang meliputi sastranya, nahwunya, balaghahnya. Selanjutnya, karakteristik Al-Kasyaf, yaitu antara lain yang pertama, terhindar dari Israiliyat. Yang kedua, menerangkan pengertian makna kata berdasarkan atas penggunaan bahasa Arab dan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penekanan terhadap aspek balaghahnya. Dan yang keempat, memakai metode dialog. Cukup sekian pemaparan materi dari kita. Bila ada kata-kata salah, kita mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.